Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 3 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Arkanil Islam, rukun-rukun Islam di Masjid Baitus Salam setiap Jumat malam Sabtu pekan kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Dan pada rukun yang pertama kita baru membahas tentang syahadatul la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Dan masih kita di nomor yang kedua, syarat-syarat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada syarat yang keempat. Sebelum saya lanjutkan tentang syarat-syarat ini, maka wajib dipahami baik-baik bahwa tidak wajib untuk setiap muslim menghafal dari syarat-syarat ini, dan tidak buruk baginya kalau dia tidak mengetahuinya di dalam keimanannya. Akan tetapi yang paling utama dari syarat-syarat ini adalah yaitu mengamalkan syarat-syarat ini, mengamalkan syarat-syaratnya. Dan sebenarnya memang ilmu baru bisa dia mengamalkannya. Tapi kalau seandainya ada orang umum
dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia tidak pernah belajar seperti antum sekarang belajar, kemudian dia menerapkan syarat-syarat tersebut secara maksimal, maka dia tidak berdosa akan hal itu. Yang paling utama adalah mengamalkan syarat-syarat ini. Berkata Fadilat Syekh Hafidh Al-Hakami yang mempunyai kitab Ma'arijul Qabul, dan kitab Ma'arijul Qabul ini biasanya dibaca bagi seorang yang ingin belajar akidah di tingkat atas. Ada belajar akidah di tingkat pendahuluan, di tingkat pertengahan, kemudian di tingkat atas. Ma'arijul Qabul, beliau berkata, lam yantafi' qatilu la ilaha illallah binutqihi biha mujarradan. Tidak bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengucapkannya saja. Tidak bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengucapkannya saja. Illa haitsu yastakmiluha ay hadhihi syurut as-sab'ah. Kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syarat yang 7 ini yang kita bahas. Wa ma'na istikmaliha istima'uha fil 'ad wal iltizamuhu iyyaha biduni munaqadatin minhu li syai'in minha. Dan yang namanya menyempurnakan syarat-syarat tersebut adalah terkumpulnya syarat-syarat tersebut di dalam diri seorang hamba, dan senantiasa dia melazimi syarat-syarat tersebut selama hidupnya tanpa membatalkan dari sesuatu apapun dari syarat-syarat tersebut. Kemudian beliau berkata, walaysal muradu min dzalik addu al-fadhiha, dan bukan maksud dari hal tersebut, yaitu mengetahui menyempurnakan syarat-syarat yang 7 tersebut, adalah menghafal dari lafaz-lafaznya wa hifdhiha, dan juga menghitung 7 syarat tersebut. Seperti misalkan disebutkan di sini, yang pertama adalah al-ilmu, al-yaqin, kemudian al-qabul, kemudian at-ta'ah atau al-inqiyad, kemudian as-sidq, kemudian al-ikhlas, dan al-mahabbah. Itu namanya menghafalkan niat-niat atau menghafalkan syarat-syarat tersebut. Tidak. Tetapi fakam min amin istama'at fihi waltazamaha walau qila lahu a'didha lam yuhsin dhalik. Yang artinya, berapa orang yang awam dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah, atau afwan, syarat-syarat la ilaha illallah, dan dia melazimkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi kalau seandainya disuruh hafal, artinya coba sebutkan 7 syarat la ilaha illallah, mungkin dia tidak menghafalnya. Nah, ini menghafalnya tersebut tidak wajib, tetapi mengamalkan 7 syarat ini dan senantiasa melazimkan di dalam dirinya 7 syarat ini, maka inilah yang matlub, yang dituntut dari seorang muslim. Ataupun menyebutkan 7 ini, yang pertama al-ilm, kemudian yang kedua al-yaqin, al-qabul, al-inqiyad, as-sidq, al-ikhlas, al-mahabbah. Maka ini tidak mengapa tidak menghafalnya, tetapi yang paling utama adalah mengamalkan konsekuensi syarat-syarat la ilaha illallah. Itu patut sesuatu yang harus dipahami baik-baik. Nah, kemudian ada permasalahan juga, apakah harus
mengumpulkan 7 syarat ini, baru dikatakan dia bermanfaat la ilaha illallahnya. Kalau seandainya ada yang kurang dari 7 syarat ini, dia mungkin mengerjakannya 7 syarat ini, cuma ada yang kurang, ya, maka apakah dia dikatakan tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya? Maka jawabannya adalah di dalam keimanan ada namanya al-iman al-kamil al-mustahab, dan ada namanya al-iman al-kamil al-wajib. Ada namanya keimanan yang sempurna yang dianjurkan. Ada namanya keimanan yang sempurna yang diwajibkan. Maka keimanan yang sempurna yang diwajibkan itu harus terkumpul di dalam diri seorang muslim. Kalau tidak, dia diancam dengan neraka. Ada namanya keimanan yang sempurna yang dianjurkan. Ini sesuai dengan tingkatan amal ibadah seseorang. Maka pada saat itu kalau ada yang berkurang juga ketinggian dan keafdalian imannya. Nah, begitu juga syarat-syarat ini, yaitu syarat-syarat yang 7 ini. Katakan misalkan al-qabul, menerima, ya, dia wajib untuk menerima, tidak boleh menolak. Kalau seandainya setengah menerima setengah menolak, tidak bermanfaat la ilaha illallah. Contoh yang lain lagi, ada yang qiyad, tunduk patuh. Tunduk patuh, dia wajib untuk tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dan atas larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Tetapi kan ada kadang kita bermaksiat. Apakah itu berarti kita belum sempurna menegakkan la ilaha illallah di dalam diri kita? Maka yang mengkonsekuensikan bahwa la ilaha illallah kita tidak bermanfaat, maka jawabannya adalah tetap bermanfaat. Cuma keafdalian yang terjadi pada diri kita tentunya akan afdal apabila orang mengucapkan la ilaha illallah dan benar-benar menyempurnakan 7 syarat la ilaha illallah. Paham maksud saya? Jadi ada orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengerjakan syarat yang 7 ini. Cuma kadang syarat yang 7 ini ada naik turun, iman kan naik turun. Nah, apakah ketika iman turun tersebut, misalkan tunduk patuh, ada dia kadang bermaksiat kepada Allah, apakah itu berarti ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat sama sekali? Maka jawabannya tidak, tetap bermanfaat. Cuma ketinggian ucapan la ilaha illallahnya, pahala dari ucapan la ilaha illallahnya tentunya berbeda dengan orang yang mengerjakan seluruh syarat la ilaha illallah secara sempurna. Nah, dari sinilah yang perlu yang antum catat adalah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya mengumpulkan 7 syarat ini dengan maksimal. Apabila 7 syarat ini dia kumpulkan tapi kurang maksimal, maka tetap bermanfaat meskipun kurang besar pahalanya. Itu antum harus catat baik-baik. Karena nanti ada orang yang masuk ke golongan mengkafirkan orang gara-gara syarat la ilaha illallah. Kamu main judi slot, tapi kamu kan mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu tidak menyempurnakan syarat la ilaha illallah. Apakah pada saat itu ucapan la ilaha illallahnya benar-benar tidak bermanfaat gara-gara dia main judi slot? Ataukah ada semacam batasan terendah dari ucapan la ilaha illallah tersebut
yang memang benar-benar masih ada di dalam dirinya. Antum pilih mana kalau jadi ustadznya? Tidak bermanfaat sama sekali la ilaha illallahnya, atau ada batasan terendah manfaatnya? Ada batasan. Itulah yang disebut dalam bahasa Arabnya al-iman, mutlaqul iman. Keimanan yang walau secuil ada. Ada namanya mutlaqul iman, ada al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq itu berarti imannya sempurna. 7 syarat ini dia kerjakan benar-benar maksimal. Gitu ya. 7 syarat ini dia kerjakan benar-benar maksimal. Nah ini semestinya seperti itu. Ada yang dia mengerjakan 7 syarat ini tapi tidak maksimal. Berarti dia dapat apa? Mutlaqul iman. Artinya iman ada walau secuil. Tidak keluar dari keimanan dia. Hati-hati nanti. Ada orang minum khamr, ada orang berzina, ada orang main judi, ada orang hutang riba. Maka sekarang Anda tanya sama antum, apakah berarti tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya? Tetap bermanfaat, tapi berkurang. Hati-hati. Dari sini sebagian orang salah memahami bahwa kalau sudah belajar syarat la ilaha illallah yang 7 itu harus sempurna. Kalau seandainya tidak sempurna, keluar dari Islam. Tidak manfaat la ilaha illallahnya. Paham baik-baik. Itu 2 poin yang saya bahas malam ini. Yang pertama, yang paling utama dari 7 syarat la ilaha illallah apa? Pengamalannya, bukan menghitungnya, bukan menghafalnya. Antum mungkin hafal karena sudah belajar al-ilmu, kemudian al-qabul, al-yaqin, al-inqiyad, al-ikhlas, kemudian al-mahabbah, ya, as-sidq, al-mahabbah. Hafal kita. Bahasa Arabnya mungkin juga hafal. Tapi yang paling utama apa? Pengamalan. Kalau ada orang awam yang belum pernah duduk di majelis ilmu, kemudian dia mengamalkan 7 syarat ini, dia benar-benar memahami maknanya, kemudian dia benar-benar yakin, dia menerima, dia inqiyad, tunduk patuh, kemudian dia percaya, tidak menolak, kemudian dia ikhlas, kemudian dia cinta terhadap la ilaha illallah tersebut. Tanpa dia hafal pun bermanfaat enggak la ilaha illallahnya? Karena yang paling utama adalah pengamalannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang saya sampaikan sebagai muqaddimah malam ini adalah bahwa syarat la ilaha illallah ini seharusnya dikerjakan secara sempurna. Tapi jika pada kenyataannya nanti ada orang yang paham syarat la ilaha illallah, hafal syarat la ilaha illallah, dia kerjakan semuanya, cuma kadang ada kan iman naik turun, main media sosial terlihat yang macam-macam, terdengar yang haram-haram, apakah tetap bermanfaat la ilaha illallahnya? Tetap. Ada standar minimal yang menjadikan ucapan la ilaha illallahnya itu bermanfaat. Meskipun standar minimal itu bukan yang kita cari, kita ingin yang paling afdal. Cuma yang saya maksud adalah apabila ada orang paham syarat 7 tersebut, kemudian dia berusaha mengamalkannya, tapi pada prakteknya ternyata syaitannya lebih kuat, hawa nafsunya lebih kuat, bukan berarti tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Tetap bermanfaat, cuma tidak sebesar manfaat orang yang benar-benar menyempurnakan pengamalan 7 syarat la ilaha illallah. Nah,
Sekarang kita masuk kepada syarat yang kelima. Penulis berkata, as-sidqu al-munafi lil-kadhib, wa dzalika bi an yaqulaha al-'abdu sadiqan min qalbihi, yuwafiqu qalbahu lisanah wa dhahiruhu batinah. Yuwafiqu qalbuhu lisanahu wa dhahiruhu batinah. Nah. Syarat la ilaha illallah yang kelima yaitu as-sidqu atau membenarkan, al-munafi lil-kadhib meniadakan pendustaan, artinya adalah diucapkan dengan benar dari hatinya. Apa yang di hatinya selaras dengan apa yang diucapkan lisannya, dan lahirnya selaras dengan keyakinan yang ada di batinnya. Faman nataqa bisyahadati bilisanihi wa ankara madlulaha biqalbihi fa innahu la yanfa'u dhalik. كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya tapi hatinya mengingkari makna yang dikandungnya, maka tidak ada gunanya. Sama halnya dengan orang-orang munafik yang berbeda apa yang diucapkan lisan mereka dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Para ikhwan, inilah syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah, as-sidqu, yang mana kebalikannya adalah al-kadhib. As-sidqu artinya membenarkan la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan dan qalbunya membenarkan la ilaha illallah. Maka apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka dia lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka qalbunya membenarkan ucapan tersebut. Kalau qalbunya membenarkan ucapan tersebut, jadilah la ilaha illallahnya sebagai metode hidupnya. Nah, ini pentingnya. Dan ini nanti masuk ke dalam permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, seharusnya la ilaha illallah tersebut selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. La ilaha illallah sebagai petunjuk, la ilaha illallah sebagai sesuatu puncak yang ingin kita capai, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai petunjuk saat kita berakidah, sebagai petunjuk saat kita beribadah, sebagai tujuan saat kita bermuamalah, sebagai tujuan saat kita beradab dan berakhlak. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah menjadi manhajul hayat, konsep hidup. Ya. Saya beri contoh. Kalau ngajar seperti ini banyak contohnya. Contoh, ada orang di kantor jujur malah dimarahin. Betul nggak? Oh iya. Ente gara-gara ente ini kita nggak jadi naik pangkat karena terlalu jujur. Akhirnya kita nggak jadi naik pangkat. Maka orang yang seperti itu dia tidak perlu takut, karena konsep hidupnya la ilaha illallah. Mau manusia ridha tidak ridha bukan ukuran dia. Yang ukuran dia adalah apakah Allah ridha atas dia. Makanya akan sangat terlihat orang yang konsepnya la ilaha illallah dan dia menegakkan syarat as-sidq, membenarkan la ilaha illallah menjadi konsep hidupnya. Dia tidak peduli celaan manusia, dia tidak terlalu takut marahan manusia. Yang dia pikirkan adalah Allah ridha atau tidak. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhu nas. Siapa yang mencari kerelaan manusia tapi dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka terhadapnya, dan Allah akan menjadikan manusia yang ridha tadi akan murka kepadanya pada suatu saat. Wa man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas
radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun orang-orang tidak suka kepada dia, tidak peduli dia. Nah, ini yang la ilaha illallahnya bermanfaat. Itu yang kadang-kadang kita kan mendengar fadilat la ilaha illallah adalah merasa aman di dunia, tidak takut dengan siapapun. Itu kalau tidak dijelaskan dengan contoh nggak akan kena. Nggak akan kena. Harus dengan contoh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang yang mengerjakan syarat as-sidq, membenarkan la ilaha illallah, dia akan selalu berkata benar. Walaupun pahit, qulil haqqa walau kana murra. Takutlah, ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang jujur. Jujur artinya dia jujur dalam pengucapannya la ilaha illallah, lisannya berucap, hatinya membenarkan, tidak mendustakan. Kalau hatinya sudah membenarkan, itu akan terpancar dalam matanya, dalam telinganya, dalam lisannya, di dalam kemaluannya, dalam langkah kakinya. Saya beri contoh. Ada perhelatan acara, ada maksiat di dalam, maka dia harus jujur. Meskipun yang mengerjakan maksiat tersebut adalah temannya, dia harus jujur. Dia tidak takut. Ya akhi, ini acara mungkar, nggak boleh. Orang dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka mereka tidak akan takut sedikit pun dan tidak akan selalu sedih-sedih. Kenapa? Karena yang paling utama dalam dirinya adalah Allah ridha atau tidak. Di dalam jual beli juga seperti itu. Orang yang mengerjakan syarat as-sidq, membenarkan la ilaha illallah, maka dia akan sangat jujur di dalam muamalahnya. Tidak pernah berdusta. Ya, hati-hati para ikhwan. Saya sering mengatakan al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak pernah berdusta. Baik banget. Kalau orang beriman melakukan kesalahan lalu dia ngaku salah, kita angkat topi. Bukan begitulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah berdusta, wah, turun derajatnya. Itu benar-benar sudah turun. Sudah dusta turun. Sampai Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Law anna malakan minas sama nazala minas sama, thumma qala inna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarru'an." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit dan mengatakan bahwa dusta boleh, maka aku tidak akan pernah berdusta. Malu. Kapan itu bisa terjadi? Ketika menegakkan as-sidq dalam la ilaha illallah, membenarkan ucapan lisan dengan ucapan qalbu. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menyimpang dari ini kecuali orang munafik. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya kufur. Tidak ada yang mengucapkan ini kecuali orang munafik. Ya. Makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyinggung orang-orang munafik banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah sebenarnya mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak sadar akan fi qulubihim marad. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Penyakitnya apa? Yaitu tidak menegakkan as-sidq, membenarkan la ilaha illallah. Jadi pada ikhwan, kalau orang mengerjakan syarat as-sidq dalam la ilaha illallah, dia akan pemberani dalam kebenaran. La yakhafu lawmata laim, tidak takut walau ada orang mencela, tidak takut. Kenapa dia yakin tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita baca yang ke-6. Al-ikhlas al-munafi lisyirk wa huwa tasfiyatul 'abdi lil'amali bi salihin niyyah min jami'i syawa'ib asy-syirk. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, syarat la ilaha illallah yang keenam adalah ikhlas, yaitu menafikan kesyirikan. Artinya seorang hamba memurnikan amalannya dari seluruh unsur syirik dengan niat yang benar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata, menegakkan agama Allah. Nah, pada ikhwan, syarat yang ke-6 dari syarat la ilaha illallah, ikhlas. Apa itu ikhlas? Maksudnya ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Saat mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, tidak ingin apapun kecuali hanya ridha Allah. Tidak ingin dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia, dapat hadiah dari manusia, dapat pujian, sanjungan, penghargaan dari manusia. Tidak. Dia ketika mengucapkan la ilaha illallah hanya karena Allah. Mukhlishina lahu. Nah, sedikit saya melebarkan tentang ikhlas. Al-ikhlas, bahasa Indonesianya ikhlas, bahasa Arabnya al-ikhlas, diambil dari 3 huruf dasar bahasa Arab, kha, lam, dan sad. Dan apabila ada 3 huruf dasar dalam bahasa Arab ini pada sebuah kata Arab, maka menunjukkan minimal 3 makna. Yang pertama, an-naqa, murni. Ikhlas itu berarti murni. Yang kedua adalah as-safa, bersih. Yang ketiga, at-tanazzuh 'anil akhlaq wal awshab, tidak tercampur dengan kotoran apapun dan campuran apapun. Itulah arti bahasa dari ikhlas. Yang pertama murni, yang kedua bersih, yang ketiga tidak tercampur dari campuran apapun, kotoran apapun. Dan kalau ingin kita lihat ilustrasi ikhlas dalam bahasa yang sangat jelas, adalah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ingat, kata ikhlas kata yang agung, tidak boleh dimaknai dengan makna yang tidak tepat. Ada sebagian orang mengatakan, ente kalau ingin tahu ikhlas itu buanglah hajat, keluarkan. Setelah keluar tidak pernah memikirkan apa yang dikeluarkan. Itulah ikhlas. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ikhlas di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun, An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan
khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang-binatang ternak, onta, sapi, kambing, benar-benar terdapat pelajaran. Nusqikum, kami memberi minum kepada kalian, mimma fi butuni, dari apa yang ada dari perut hewan-hewan ternak tersebut, onta, sapi, kambing. Ya, yang mana keluar dia air yang kami berikan sebagai minuman bagi kalian tersebut, keluar dia min baini farthin wadam, dari tahi dan darah. Apa yang keluar? Labanan, susu, khalisan, murni, bersih, tanpa campuran dan kotoran. Makanya dia kalau khalis sa'iran, cocok untuk diminum. Amal yang ikhlas begitu juga cocok untuk diterima oleh Allah. Pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia amalan yang ikhlas. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu ilustrasi ikhlas yang sangat tepat dari kata ikhlas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 66. Adapun ikhlas secara istilah syariat adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah satu-satunya dalam ibadah. Apa maksudnya? Ibadah apapun yang kita kerjakan diniatkan hanya untuk Allah, diniatkan hanya ingin dapat pahala dari Allah, diniatkan hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Arti yang lain lagi dari ikhlas secara istilah syariat, alla tatluba ala amalika syahidan ghaira Allah wa la mujaziyan siwa. Yang artinya saat beramal tidak ingin mencari yang melihat dan memberikan ganjaran, pahala, penghargaan, sanjungan, pujian kecuali hanya Allah. Saat beramal tidak ingin mencari yang melihat, memperhatikan, mengawasi dan memberikan ganjaran, pahala, penghargaan, sanjungan kecuali Allah. Itulah ikhlas. Makanya kita bisa mengukur, saya sedang ikhlas enggak ini? Enggak. Kenapa? Karena masih ingin pujian, karena masih ingin sanjungan, karena masih ingin hadiah dari manusia. Itu makna yang kedua dari ikhlas secara istilah syariat. Makna yang ketiga dari ikhlas secara istilah syariat, istiwa'u a'malil 'abdi fil zahir wal batin. Sama amalan hamba antara di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Nah, ini ukur sendiri. Ya. Coba kita kan tadi salat ba'diyah, salat qabliyah, semangat berdoa. Itu kan di hadapan orang banyak. Kalau di rumah bagaimana? Kalau sama atau lebih malahan, itu baru ikhlas. Makanya orang-orang mengatakan, la tabhathu akhlaqar rijal fil masajid. Jangan dicari akhlaknya orang di masjid, semuanya soleh. Cari akhlaknya itu kalau lagi safar, lagi urusan hubungan dengan duit, kalau lagi urusan dengan hutang piutang. Kuncinya afwan akhi enggak? Nah. Di masjid, ya semuanya soleh, semuanya angkat tangan, doa. Bahkan saya pesan nih untuk diri pribadi, biarin aja orang kalau di masjid, ya ustaznya nggak sholat qobliyah, biarin aja. Yang penting di dalam sana. Orang ngomongin biarin aja. Yang penting di kamar.
saat benar-benar tidak ada yang melihat kecuali Allah SWT. Nah, ustaznya nggak doa antara adzan dan iqamah, dan kadang itu sengaja biar tidak riya. Biarin aja, nanti dikawal, nanti saat sendirian, saat sepertiga malam terakhir, simpuh, merengek habis-habisan di hadapan Allah. Tadi khutbah Jumat yang hadir, saya menyebutkan tentang menghadirkan keikhlasan dalam amal. Susah beramal mendahulukan yang tersembunyi daripada yang terlihat oleh manusia, terutama di zaman sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang hatinya bersih, dia tidak akan berburuk sangka apalagi dengan gurunya. Saya pernah suatu ketika Syekh Ali Hasan rahimahullah datang ke Banjarmasin, dan masuk kita ke masjid subuh, ini ceritanya sudah ada subuh, masuk kita, beliau langsung sholat. Di sholat 2 rakaat beliau mundur, saya paling belakang, kita biarin aja. Kemudian kalau kita ingin mengejar apa namanya, pesawat, maka kita lebih dahulukan iqamahnya. Akhirnya terkejut, habis itu ikut sholat. Setelah sholat boleh sholat 2 rakaat. Saya tanya, sholat apa sih? Tadi saya sebenarnya mengira ini sholat subuhnya masih lama. Saya ingin mengakhirkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, tepat sebelum iqamah, karena itu sunnahnya. Karena itu sunnahnya. Coba lihat, orang yang benar-benar menegakkan la ilaha illallah, jujur, dia tidak peduli omongan manusia. Yang penting bagaimana ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keikhlasan ini pada ikhwan yang dirahmati Allah, yang akan benar-benar membimbing seseorang. Dia tidak peduli dengan ucapan manusia. Yang dia pedulikan adalah bagaimana beramalnya ikhlas, ingin hanya ridha Allah, tidak ingin pujian sanjungan manusia. Nah, silakan adzan dulu. Setelah adzan saya lanjut beberapa menit.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya lanjutkan 5 menit, habis itu kita iqamah salat. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ikhlas. Tadi sudah kita sebutkan makna ikhlas secara bahasa, secara istilah syariat. Tidak syirik. Kebalikan ikhlas adalah syirik. Ikhlas dan syirik adalah dua kutub yang tidak akan pernah bertemu. Dan syirik artinya adalah secara bahasa yaitu asy-syafa', ganda, hitungan jumlah bilangan ganda 2, 4, atau khilaful infirad, kebalikan dari kesendirian. Syirik selalu bersama. Dan syirik artinya juga secara bahasa at-taswiyah, penyamaan. Makanya secara istilah syariat, praktek syirik selalu ada penyamaan. Antum bingung, ada orang meletakkan pulpen saat ujian nasional di kuburan keramat. Antum bingung, ini syirik apa bid'ah? Maka cek saja terjadi penyamaan tidak. Kalau ada praktek penyamaan antara selain Allah dengan Allah, maka berarti itu kesyirikan di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kesyirikan. Maka arti syirik secara istilah syariat adalah sarful ibadati ila ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Arti syirik juga secara istilah syariat adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Arti syirik secara istilah syariat yang ketiga adalah yaitu ja'alu lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah. Ada Allah lalu dijadikan anak untuk Allah, ini syirik. Ada Allah lalu dijadikan anak perempuan untuk Allah, ini syirik. Seperti dilakukan oleh orang musyrik Quraisy. Menjadikan anak berarti seperti Yahudi Nasrani. Ada Allah lalu ada pencipta selain Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Qadariyah, syirik. Ada Allah Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ini syirik. Yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, ini yang itu syirik. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesyirikan. 3 makna istilah syariat syirik. Yang pertama, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Yang ketiga adalah yaitu seseorang
menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan memurnikan amalan dari seluruh unsur syirik dengan niat yang benar. Makanya ikhlas artinya adalah memurnikan amalan dari unsur syirik. Apa tadi unsur syirik? Ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, itu syirik. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah, itu syirik. Itu unsur kesyirikan. Atau menjadikan sekutu bagi Allah, itu unsur kesyirikan. Ya. Dengan niat yang benar, maksudnya dengan niat yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan dalil surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan, ingat Pak, selalu ingat, apabila ada kata tidaklah setelahnya melainkan, menunjukkan kepada pengkhususan. Tidaklah mereka diperintahkan, melainkan supaya mereka beribadah dengan ikhlas. Artinya memurnikan ibadah hanya khusus untuk Allah. Itu adalah perintah paling agung untuk kita. Dan itulah konsekuensi la ilaha illallah. Dan apabila ada orang mengucapkan la ilaha illallah, masih beribadah kepada selain Allah, masih menjadikan sekutu bagi Allah, masih menyamakan selain Allah dengan Allah, berarti tidak manfaat la ilaha illallah. Walau sejuta kali mengucapkan la ilaha illallah sambil jingkrak-jingkrak sampai kesurupan, enggak manfaat. Dan jangan terkena retorika orang-orang yang membodohi umat. Nih, saya jelaskan. Retorika orang yang membodohi umat diantaranya. Dulu di zaman Rasulullah SAW, siapa yang mengeluarkan orang dari agama Islam apabila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu sangat dimarahi oleh Rasulullah SAW. Itu yang terjadi kepada Zaid, Usamah bin Zaid, kepada Usamah bin Zaid. Apakah engkau membunuhnya wahai Usamah sesudah dia mengucapkan la ilaha illallah? Itu dulu di zaman Rasulullah SAW. Kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sangat berat untuk dikeluarkan dari agama Islam. Maka kenapa sekarang orang-orang yang suka mengeluarkan dari agama Islam, menyebutkan kata Wahabi, kenapa dia suka mengeluarkan manusia dari agama Islam? La ilaha illallah. Sekarang ini orang berzikir la ilaha illallah sejuta kali, kok dikatakan dia musyrik? Nah, kita katakan, iya, musyrik kalau berdoa kepada orang yang sudah mati. Musyrik tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan itu terjadi. Mengucapkan la ilaha illallah tapi minta pertolongan kepada orang yang dikubur. Antum lihat saja kuburan-kuburan yang ada keramatnya, pasti ada tulisan salam ya sadah, keselamatan atas engkau wahai penghuni kubur. Tu'inuna ji'nakum qasadnakum, kami datang kepada kalian, kami bermaksud kepada kalian. Tu'inuna tughithuna, kalian tolong kami, kalian berikan ghawth, pertolongan kepada kami dalam keadaan yang sempit. Ini tanpa ada keraguan, dan kita akan berhadapan dengan Allah dalam perkara ini dari kiamat tanpa ada keraguan. Walau sejuta kali mengucapkan la ilaha illallah, tidak manfaat kalau seandainya dia meminta berdoa kepada selain Allah, karena itu adalah kebalikan dari syarat la ilaha illallah, yaitu apa? Ikhlas. Kebalikannya adalah syirik. Yang mana tadi 3 unsurnya: memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang kedua menyamakan selain Allah dengan Allah, yang ketiga dan menjadikan sekutu bagi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah salat Isya mungkin kita selesai dulu ya. Wallahu a'lam. Atau lanjut ya. Baik. Kita habiskan syarat yang ke-7 ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.